Eyes. A boss, Humvee. Everybody. Halo Sobat YSK, pada episode kali ini Mimin bakal rekap alur cerita film trailer action tahun 2024 yang bercerita tentang sekelompok tentara wanita yang berpura-pura menjadi para medis untuk menyelamatkan anak-anak yang terjebak di antara ISIS dan Taliban, yang bercerita tentang sekelompok tentara wanita yang berpura-pura menjadi para medis untuk menyelamatkan anak-anak dan terjebak di antara ISIS dan Taliban. Film ini dirilis pada bulan Desember 2024 dan ini dia alur cerita film Dirty Angels. Cerita film diawali di Afghanistan pada tahun 2021. Di sana kita diperkenalan dengan seorang pria bernama Amir. Diketahui dia adalah bagian dari kelompok ISIS. Mendatangi anak buahnya, ia meminta para tentara Amerika yang mereka tangkap untuk dikeluarkan dari kurungan. Kita berkenalan dengan salah satu tentara Amerika yang ditangkap bernama Jack. Lalu Amir kemudian memberikan satu persatu batu kepada rekan-rekan Jack. Rupanya Amir akan meminta mereka untuk melempar batu secara beramai-ramai. Scene kemudian berlanjut di masa kini di SMA Internasional khusus perempuan di Quetta, Pakistan. Di sana kita berkenalan dengan satu siswi bernama Badia Durrani yang bersama dengan rekan-rekannya di kamar kecil. Lalu tak lama kemudian mereka mendengar suara tembakan dari luar. Kelompok bersenjata datang ke sana dan membunuh para security dan penjaga keamanan. Rupanya mereka kelompok ISIS yang dipimpin oleh Amir. Mereka datang ke sana untuk mengambil semua siswi sekolah. Sementara Badia dan rekan-rekannya berhasil naik bersembunyi di atap gedung. Amir kemudian bertanya siapa di antara kalian yang putrinya Kamila Durrani. Guru menjawab hari ini dia izin tidak masuk sekolah. Namun Amir kemudian meminta anak buahnya untuk kembali mencari dalam gedung sekolah. Setelah itu Badia membawa rekannya untuk melarikan diri. Lalu ia kembali ke atap gedung dan ditemukan oleh Amir dan anak buahnya. Rupanya bahwa ia adalah putri Kamila Durrani yang dicari oleh Amir. Selanjutnya Kamila Durrani menonton video tuntutan dari Amir. Amir meminta para siswi yang merupakan putri-putri para diplomat Amerika ditebus dengan bayaran masing-masing 10 juta dolar. Selain itu ia juga meminta dalam 5 hari ke depan Sheikh Al-Shimali yang ditahan oleh pemerintah Taliban yang korup diminta untuk dibebaskan. Scene kemudian berlanjut di Fort Irwin, California. Sheikh mengajukan sidang militer untuk mendakwa pilot helikopter yang meninggalkan pasukannya saat di Afghanistan. Namun atasannya meminta untuk menarik tuntutannya terhadap si pilot karena dianggap pilot telah mengambil keputusan yang benar helikopter terbang di wilayah musuh dan hampir ditembak jatuh, dan karena si pilotlah Sheikh akhirnya berhasil diselamatkan. Namun Sheikh mengatakan akibat keputusan pilot rekan-rekannya tewas dieksekusi. Ia menganggap pilot adalah pengecut yang harus dihukum. Namun atasannya menunda sidang sampai minggu depan dan meminta Sheikh mempertimbangkan kembali tuntutannya. Selesai latihan, rekannya bernama Travis menemuinya dan memintanya untuk berbicara empat mata.
Travis memberitahunya terkait putri-putri diplomat Amerika yang disekap di Pakistan. Ini urusan CIA. Harusnya mereka mengirim tim Delta untuk melakukan operasi penyelamatan, kata Jack. Tim Delta sudah melaksanakan operasi penyelamatan 3 hari yang lalu, namun gagal dan tak ada yang selamat. Untuk itu Travis mengajak Jack untuk melaksanakan operasi rahasia melakukan penyelamatan. Mereka akan menyamar sebagai anggota organisasi bantuan internasional untuk bisa masuk ke Afghanistan. Travis kemudian memberitahunya jika pelaku penculikan adalah orang yang membunuh timnya saat di Afghanistan. Melihat itu tentu saja Jack bersedia bergabung. Travis kemudian memberinya paspor dan tanda pengenal penyamaran dengan nama Jessica Rabbit, warga negara Kanada. Scene kemudian berlanjut di Quetta, Pakistan. Terlihat Jack sudah berada di sana dan dijemput oleh supir taksi bernama Abbas, lalu kemudian dibawa pergi ke sebuah hotel yang menjadi markas mereka atau rumah aman. Di sana Jack berkenalan dengan salah satu anggota tim bernama Rocky dengan nama panggilan mekanik. Lalu dia diantar untuk bertemu tim lainnya yang sudah menunggu. Jane ahli kedokteran alias medik, Teresa ahli peledak alias boom, Rachel spesial senjata alias Suder, dan satu lagi bernama Gig. Lalu seorang pria bernama Mick datang ke sana berkenalan dengan Jack. Mick merupakan seorang dokter yang akan mengantar mereka untuk melintasi perbatasan. Bersama Mick mereka akan menyamar sebagai anggota organisasi bantuan internasional yang membawa obat-obatan ke kota kos. Lalu Jack bertanya siapa wanita ini yang akan kita selamatkan. Dia adalah Badia Durrani putri dari Kamila Durrani yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan Afghanistan, kata Suder. Aku datang ke sini untuk membantu kalian melewati perbatasan agar penyawaran kalian tidak ketahuan. Saya punya kawan lama bernama Basir yang bertugas di pos perbatasan yang akan membantu kalian melintas dengan aman. Mereka pun bersiap untuk berangkat dengan menyamar sebagai anggota organisasi bantuan internasional. Dan rupanya Abbas juga ikut bersama mereka sebagai sopir, dan juga adiknya bernama Malik akan mengantar mereka. Setibanya di pos perbatasan mereka diminta untuk turun dan dengan kasar barang-barang bawaan mereka diperiksa. Lalu kepala pos jaga datang ke sana dan meminta anak buahnya berhenti dan mengembalikan semua obat-obatan ke dalam truk, dan dia adalah Basir. Basir mengizinkan mereka lewat dan memberikan nomor kontaknya jika nanti mereka butuh bantuan. Mereka pun kembali berangkat melanjutkan perjalanan. Scene selanjutnya Amir memanggil salah satu tawanan bernama Ali. Ia mengatakan sampai saat ini ia belum mendapat respon mengenai tuntutannya, namun ia akan menunjukkan niat baiknya dengan melepaskan Hale. Amir memintanya untuk membawa satu amplop surat ke kantor polisi Taliban. Ya, tentu saja Hale bersedia membawa surat tersebut. Scene selanjutnya terlihat mereka pun tiba di camp organisasi bantuan internasional setelah obat-obatan diturunkan. Lalu Jack terlihat menyamar dengan menggunakan pakaian bercadar. Setelah itu ia mendatangi Awina di rumahnya. Di saat yang sama Travis mengajak Boom dan Suster untuk pergi mengambil senjata yang ia simpan. Namun setibanya di sana ia melihat jika tempat senjata yang disimpan sudah dihancurkan oleh Taliban. Mereka pun kembali dengan tangan hampa. Sementara itu terlihat Ali sudah tiba di kantor kepolisian Taliban. Ia kemudian diminta untuk segera memberikan surat itu kepada polisi dan kembali ke hotel. Jack memberikan informasi titik koordinat keberadaan mereka berada di pabrik tembakau kosong. Informasi ini valid karena diberikan oleh Awina. Kini mereka sudah tahu di mana para tawanan, namun mereka tidak memiliki senjata untuk melaksanakan operasi penyelamatan. Mereka pun mengatur rencana untuk masuk dan mengambil senjata Taliban, dan di saat malam harinya mereka pun beraksi.
Setelah menjauh pergi dan berada di tempat yang aman, Travis dan Mike tewas karena luka tembak. Jack kemudian meminta menghubungi telepon Basir dan melacak lokasi keberadaannya. Jack berhasil melacak keberadaan Basir sehingga dengan segera mereka pun berangkat ke sana. Esokan paginya mereka tiba dan bertemu dengan Basir. "Kalian tidak boleh berada di sini. Kalian harus pergi," kata Basir. "Kami tak punya pilihan. Kami butuh tempat untuk menguburkan rekan kami yang tewas." Mereka pun diizinkan menguburkan Travis dan Mike di belakang rumah Basir. Setelah itu mereka kembali berkumpul dan Camelia juga ada di sana dipanggil oleh Basir. Camelia memberitahu mereka jika satu siswi ditemukan tewas di kantor kepolisian Taliban. Ya tentu saja itu Haley. Untuk itu ia memberi mereka uang 10 juta dolar dalam pecahan 1000 dolar untuk membayar tebusan untuk putrinya. Sementara itu Badia dipanggil oleh Amir. Amir berencana akan menikahi Badia karena ia butuh wanita kuat untuk memberi anak-anak yang kuat. "Aku lebih baik mati daripada menikah denganmu," kata Badia. Scene selanjutnya Awina datang menemui mereka. Awina memberikan laporan jika Taliban mengira yang menyerang markas dan gudang senjata mereka adalah pasukan ISIS. Taliban beranggapan jika ISIS mencuri senjata untuk menyerang penjara dan membebaskan Sheikh Al-Shimali. Sehingga dengan begitu Taliban akan memindahkan Sheikh Al-Shimali ke penjara dengan tingkat keamanan maksimal. "Kita punya uang tebusan, ayo tangkap Sheikh Al-Shimali dan biarkan Amir mencari kita." Abbas tewas, Malik menguburkannya di halaman belakang rumah Basir. Tak lama kemudian Taliban merilis video di TV terkait penangkapan mekanik. Taliban masih mengira jika mekanik adalah bagian dari ISIS. Ia dan rekannya telah membunuh banyak tentara Taliban. Untuk itu mekanik ditanya apakah ia mau menyampaikan sesuatu sebagai pembelaan. Jig dan rekan-rekan dari jauh berharap mekanik mengatakan ia adalah tentara Amerika. Dengan emosi Jig menodong senjata ke kepala Sheikh. Namun rupanya Awina lah yang berkhianat dengan memberikan laporan kepada Amir. Dari ponsel Awina terlihat Awina terus memberikan update laporan posisi mereka kepada Amir. Dengan segera mereka pun langsung pergi menjauh dari rumah Basir. Dan benar saja, setelah mereka pergi terlihat Amir dan pasukannya mendatangi rumah Basir. Namun tentu saja di sana Amir hanya bertemu dengan Sheikh dan Awina. Saat dalam mobil Sheikh bertanya, "Mengapa kau membantuku? Padahal kita belum pernah bertemu." "Kita memang tak pernah bertemu, namun kamu mengenal kedua orang tuaku." Setelah itu mereka pun pergi. Melihat mereka pergi, Jig meminta melacak ponselnya karena ponselnya ia simpan di tas uang palsu yang dibawa oleh Amir. Scene selanjutnya terlihat Amir dan pasukannya memasuki markasnya di terowongan tebing. Sheikh terkejut melihat isi dalam markas Amir yang begitu besar dan dipenuhi dengan persenjataan lengkap. Dan banyak orang beraktivitas di sana. Tak lama kemudian terlihat Jig dan tim juga sudah berada di sana. Tidak lama mereka terus bergerak maju dipandu dengan alat pelacak. Di saat yang sama, Amir menemui Aibida dan rekannya di sel tahanan. Ia mengatakan, "Sekarang saatnya kau menentukan pilihanmu." Sementara itu di saat yang sama terlihat Jack masuk ke markas melalui lubang udara. Lalu kemudian Jack masuk menyamar dengan memakai cadar dan berbaur dengan yang lain. Tanpa dicurigai ia melihat layar monitor di mana tempat para tawanan disekap. Lalu kemudian turun ke bawah dan melihat para tawanan berada di sana. Setelah itu ia kembali ke ruang generator dan mengirim titik koordinat posisinya kepada tim evakuasi.
sehingga terlihat helikopter tim evakuasi pun berangkat kembali ke Amir. Abida yang terpaksa harus menikah dengannya. Ia pun dengan segera meminta Sheikh untuk menikahkan mereka. "Kalian resmi menikah," kata Sheikh. Lalu Amir kemudian menarik pedangnya. "Kamu sudah mencela orang tuaku sehingga mereka dieksekusi oleh Taliban. Untuk itu aku bersumpah kamu akan mati di tanganku." Anak buahnya kemudian datang dan memberitahunya jika uang itu semuanya palsu. Dan di dalam tas ditemukan ponsel milik Jack yang melacak keberadaan mereka. Amir kemudian keluar kamarnya dan meminta anak buahnya untuk mengumpulkan semua wanita dan berbaris. Para wanita yang berkumpul kemudian diminta untuk membuka penutup wajah. Namun ada salah satu wanita yang tak mau menunjukkan wajahnya. Namun saat dibuka paksa, Help her get them out. melihat Jack terluka mencoba untuk menolong, namun Kick menolak. Ia yang terluka parah meminta Jack dan yang lain untuk segera pergi dari sana. Dengan terpaksa mereka pun segera pergi meninggalkan Kick. Mereka menuju ke titik evakuasi dan tim evakuasi sudah menunggu di sana. Satu persatu mereka yang selamat dan terluka dibantu oleh tim evakuasi. Namun saat akan berangkat, Jack menolak untuk pergi. Mengetahui itu, Malik juga menolak pergi dan ikut bersama Jack. Mereka berdua pun naik mobil dan tancap gas. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tonton video lainnya. Salam Sobat YSK.